Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 18. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ditariknya putranya itu berdiri sambil berkata, "Jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Kau adalah putra mahkota. Kau harus melatih dirimu untuk menghadapi tanggung jawab yang besar. Jangan kau biasakan dirimu mempersoalkan hal-hal yang terlampau kecil. Soal pakaian misalnya." Anusapati memandang ibunya dengan tatapan mata yang dalam. Ada sesuatu yang masih ingin dikatakannya, tetapi seolah-olah tertahan di kerongkongan. Ken Dedes sebagai seorang ibu, melihat percikan persoalan di dada putranya, tetapi ia sadar bahwa Anusapati tidak akan mengatakannya di hadapan para emban. Karena itu, maka Ken Dedes pun tidak akan memaksanya untuk mengatakannya. Maka Ken Dedes pun kemudian berkata, "Anusapati, upacara telah selesai. Biarlah embanmu melayanimu berganti pakaian. Pakaian kebesaran itu harus segera disimpan. Nanti, apabila Ayahanda Sri Baginda telah selesai dengan membenahi dirinya, mungkin kau diperlukannya. Kau harus menghadap mendengarkan cerita Ayahanda tentang peperangan yang telah dimenangkan itu." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah ibu. Aku akan berganti pakaian." Anusapati pun kemudian meninggalkan bangsal keputren bersama embannya. Emban yang menemukan sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan anak itu, sehingga ia sudah berketetapan untuk tidak melakukan pesan Ken Umang sebaik-baiknya. Tiba-tiba hatinya yang berbisa, setajam bisa ular menjadi luluh oleh kepribadian yang lembut dan keprihatinan yang berat pada Anusapati. Dengan kasih sayang, Anusapati pun kemudian dilayaninya berganti pakaian di dalam biliknya sendiri, di bangsal yang lain. Sejenak Anusapati tidak berkata sepatah kata pun karena angan-angannya yang sedang diliputi oleh suatu teka-teki yang tidak terpecahkan. Sebenarnya ia ingin menanyakannya kepada ibunya, tetapi pertanyaan itu tidak dapat diucapkannya. Namun betapa dadanya serasa telah disesakkan oleh teka-teki itu. Sedang orang yang terdekat saat itu adalah embannya. Karena itu, untuk mengurangi kepepatan di dadanya, Anusapati tidak dapat menahan pertanyaannya lagi. "Bibi," katanya kemudian, "apakah aku pantas mengenakan pakaian kebesaran seorang putra mahkota?" Embannya terkejut. Ia mendengar pertanyaan itu pula di hadapan Ibunda Permaisuri. Dan sekarang pertanyaan itu diberikannya kepadanya. "Tuanku," berkata emban itu kemudian, "bukankah Tuan Putri sudah berpesan, jangan memikirkan hal yang kecil-kecil. Mulailah memikirkan masalah-masalah yang besar. Pakaian itu adalah pakaian kebesaran putra mahkota. Pakaian itu adalah pertanda bahwa tuanku sudah mendapat kedudukan sebagai seorang putra mahkota. Pantas atau tidak pantas itu pun sama sekali tidak penting, karena siapapun yang menjadi putra mahkota, memang harus mengenakan pakaian itu. Seandainya ia gemuk berkulit hitam, atau kurus berkulit kuning, atau pendek atau tinggi, semuanya akan mengenakan pakaian kebesaran serupa itu." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, "Bibi, aku tidak ingin menanyakan tentang pakaian itu. Apakah sesuai dengan tubuhku atau tidak. Jadi, maksudku, apakah aku pantas mengenakan pakaian itu? Maksudku apakah aku pantas menjadi seorang putra mahkota?" Oh, emban itu terpaku sejenak di tempatnya. Pertanyaan itu telah menggetarkan jantungnya. Dalam pertanyaan itu terselip sesuatu yang dalam sekali. Oh, inikah yang dikehendaki oleh Sri Rajasa dan Tuan Putri Ken Umang? Sejenak emban itu termenung. Ia adalah emban bukan emban kebanyakan. Ia telah dikirim oleh Ken Umang untuk membantunya menekan perkembangan jiwa Anusapati. Agar putra mahkota itu tidak dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya. Dan di saat-saat permulaan ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia telah membantu membuat Anusapati semakin kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Tiba-tiba ia sadar betapa jahatnya perbuatan itu. Betapa jahatnya usaha itu. "Bagaimana Bibi?" terdengar Anusapati mendesak. "Apakah aku pantas mengenakan pakaian-pakaian itu?" Tiba-tiba diraihnya Anusapati di dalam pelukannya. Emban itu tanpa disadari telah menangis sambil memeluk putra mahkota itu erat-erat. "Kenapa Bibi menangis? Apakah aku menyakiti hati Bibi?" "Tidak. Tidak, Nger. Tidak.
Tuanku tidak menyakiti hati bibi. Kenapa bibi menangis? Tidak apa-apa. Tuanku. Hamba tidak apa-apa. Anusapati menjadi heran. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika pelukan embannya itu dilepaskan, Anusapati berdiri termangu-mangu. Ia akan mengenakan pakaian kebesaran serupa itu. Tuanku putra mahkota adalah putra mahkota yang paling cakap, yang paling sesuai dan yang paling tepat memangku jabatannya. Tuanku kelak akan menjadi raja besar, yang memerintah seluruh daerah Kediri Lama. Tuanku akan menggantikan ayahanda Sri Rajasa. Karena itu tuanku harus mantap. Tuanku tidak boleh ragu-ragu seperti ayahanda Baginda tidak ragu-ragu pula. Tetapi, Anusapati menjadi ragu-ragu. Tetapi kenapa tuanku? Apakah tuanku kecewa karena sesuatu? Anusapati ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi diurungkannya niatnya. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengatakannya kepada orang yang masih dianggapnya orang lain. Sudahlah tuanku. Tuanku harus berganti pakaian. Mungkin tuanku Sri Rajasa akan segera memanggil tuanku setelah ayahanda Baginda beristirahat sejenak. Agaknya sebelum ayahanda Baginda menceritakan kemenangan yang dibawanya dari medan perang dengan resmi nanti malam di Bangsal Paseban Luar, yang akan dihadiri oleh pemimpin pemerintahan selengkapnya. Ayahanda Baginda akan menceritakannya kepada putra mahkota. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan hati yang kosong, Anusapati pun kemudian menukar pakaiannya dengan pakaian sehari-hari. Kalau Sri Rajasa yang kemudian beristirahat di bangsal induk istana memanggilnya, maka ia harus sudah siap. Setelah selesai berpakaian, maka Anusapati pun duduk merenung di dalam ruangan yang sepi. Embannya masih membenahi pakaian kebesarannya yang harus disimpannya baik-baik. Di luar 1-2 orang emban berjalan hilir mudik menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Beberapa saat Anusapati duduk merenung. Ia memang mengharap untuk dapat menghadap ayahanda Baginda. Bagaimanakah cerita tentang peperangan yang baru saja dilakukan itu, pasti sangat menarik perhatian. Terbayang di dalam angan-angan Anusapati, sepasukan prajurit yang berderap maju dengan senjata yang telanjang di tangan. Dengan tekad yang menyala di setiap dada di dalam mengemban tugas, mempertaruhkan nyawa. Mereka adalah prajurit-prajurit, katanya di dalam hati. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepadanya. Tidak ada utusan ayahanda Baginda yang memanggilnya. Anusapati akhirnya duduk terkantuk-kantuk di tempatnya. Kekecewaan yang memang sudah ada di dalam hatinya, keraguan-raguan dan kurang percaya kepada diri sendiri membuatnya tidak berpengharapan lagi untuk dapat menghadap ayahanda untuk mendengarkan cerita tentang peperangan itu. Anusapati menggeleng-gelengkan kepalanya ketika kantuknya benar-benar telah mencengkam matanya. Karena itu, untuk mempertahankan diri dari kantuk yang sangat, ia pun berdiri dan melangkah keluar pintu bangsal. Di luar ia melihat 2 orang prajurit peronda yang sedang berkeliling. Ketika kedua prajurit itu melihat Anusapati, mereka pun menganggukkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah tuanku tidak menghadap ayahanda Sri Rajasa?" Anusapati mengerutkan keningnya. Ayahanda Sri Baginda sedang bercerita tentang perang yang baru saja berlangsung kepada adik-adik tuanku. Kenapa tuanku tidak menghadap? Dada Anusapati berdesir. Apakah ayahanda memanggil adik-adikku? Ya tuanku. Hambalah yang memanggil tuanku Tohjaya bersama adik-adik. Apakah tuanku akan menghadap? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah kalian mendapat perintah untuk memanggil aku? Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun dengan berat salah seorang dari mereka berkata, "Ampun tuanku. Hamba tidak mendapat perintah itu. Hamba kira orang lainlah yang mendapat perintah melakukannya." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Terima kasih. Aku akan menunggu di sini." Kedua orang prajurit itu pun kemudian menganggukkan kepala mereka sekali lagi, dan pergi meninggalkan Anusapati yang termangu-mangu. Sepeninggal orang itu, Anusapati melangkah masuk ke dalam biliknya sambil menundukkan kepalanya. Ternyata ia tidak ikut mendapat kesempatan melepaskan kerinduan ayahanda setelah sekian lama berpisah. Tanpa disadarinya, maka Anusapati pun duduk dengan lesu sambil mengusap setitik air mata yang membasahi pelupuknya. Anusapati tidak menyadari ketika embannya yang telah selesai membenahi pakaiannya, memandanginya dengan wajah yang muram.
Apalagi ketika embannya itu melihat, Anusapati mengusap titik-titik air di matanya. Dengan nada keibuan embannya bertanya, "Kenapa tuanku selalu tampak muram?" Anusapati terkejut. Terbata-bata ia menjawab, "Aku tidak apa-apa." Embannya menggelengkan kepalanya. Tuanku pasti sedang dirisaukan oleh perhatian tuanku kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Emban itu berhenti sejenak. "Sudahlah tuanku. Jangan sakiti hati sendiri dengan bermacam-macam masalah yang tidak berarti." Tiba-tiba kepala Anusapati menunduk. Kata-kata embannya itu justru telah membuat hatinya semakin pedih. "Tuanku," embannya mendekatnya, kemudian berlutut di hadapannya. "Apakah yang sebenarnya tuanku pikirkan? Tentang pakaian atau tentang diri tuanku sendiri?" Anusapati menggeleng. Namun ia tidak dapat ingkar lagi. Katanya, "Aku tidak akan dipanggil oleh ayahanda. Adik-adikku sudah menghadap. Tetapi ayahanda memang melupakan aku." "Ah, tentu tidak. Mungkin ayahanda terlampau lelah, sehingga ayahanda tidak sempat memanggil putra-putranya." "Tidak. Menurut prajurit-prajurit yang lewat di muka bangsal ini, ayahanda Baginda telah memanggil Adimas Tohjaya dan adik-adikku yang lain. Ayahanda memang bercerita tentang perang yang baru saja terjadi. Tentang kemenangan mutlak dari pasukan Singasari. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan." Dada emban itu berdesir. "Dari mana tuanku tahu?" ia bertanya. "Sudah aku katakan, prajurit yang meronda halaman. Prajurit pengawal istana." "Ah, mungkin mereka keliru tuanku. Merekalah yang memanggil Adimas Tohjaya." Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia harus sudah mengetahui kemungkinan itu sebelumnya. Namun kini terasa bahwa hal itu terlampau berlebih-lebihan. Meskipun Pangeran Pati Anusapati masih belum dewasa penuh, namun perasaannya cukup tajam untuk menangkap keadaan yang pincang itu dan menghubungkannya dengan ikatan seluruh keluarganya yang aneh baginya. Tetapi emban itu masih mencoba menghiburnya. "Tuanku. Mungkin tuanku si Rajasa kini berpendirian lain. Tuanku Anusapati adalah putra mahkota, sehingga tidak pantas lagi berkumpul dengan adik-adik yang masih terlampau kanak-kanak. Tuanku nanti akan mendapat kesempatan yang khusus. Bahkan mungkin tuanku akan mendapat kesempatan tersendiri bersama orang-orang penting lainnya." Dada emban itu menjadi ternyuh ketika ia melihat Anusapati menggelengkan kepalanya. "Tidak bibi. Aku memang tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Keadaan seperti inilah yang kadang-kadang menumbuhkan pertanyaan yang aneh-aneh di dalam diriku." "Oh, tuanku terlalu perasa. Hati tuanku lembut melampaui hati perempuan." Anusapati tidak segera menyahut. Ditengadahkannya wajahnya untuk menahan air di pelupuk matanya. Sedang kerongkongannya terasa menjadi seolah-olah tersumbat. Dalam kepahitan perasaan itulah tiba-tiba Anusapati dan juga embannya terkejut ketika mereka mendengar suara dari sebelah pintu yang tidak tertutup rapat. "Jangan kecewa Anusapati. Aku juga dapat bercerita tentang peperangan itu." Keduanya serentak berpaling. Tanpa sesadarnya Anusapati pun meloncat berlari menyongsong orang yang berbicara di luar pintu itu. "Paman Mahisa Agni." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Anusapati langsung memeluk pinggangnya sambil mengusapkan wajahnya yang basah pada pakaian Mahisa Agni. "Duduklah," berkata Mahisa Agni kemudian. "Aku akan bercerita untukmu. Bukankah aku juga ikut di dalam peperangan itu?" Maka dibimbingnya Anusapati masuk kembali dan bersama-sama duduk di atas sebuah tikar pandan yang tebal bersilang-silang dengan warna-warna yang tajam. Emban Anusapati pun kemudian duduk pula beberapa langkah dan keduanya bersimpuh sambil mengusap matanya. "Anusapati," berkata Mahisa Agni. "Jangan mudah tersinggung oleh suatu hal yang belum kau ketahui dengan pasti." Anusapati tidak menjawab. Sedang embannya menjadi semakin tunduk. Sementara itu Mahisa Agni berkata selanjutnya. "Kau adalah seorang putra mahkota. Kau harus berjiwa besar. Kau harus tabah menghadapi semua godaan dan juga rintangan. Kau tidak boleh menghindari kesulitan dan menyingkir. Tetapi kau harus berusaha mengatasinya. Juga perasaanmu sendiri." Anusapati masih berdiam diri. "Kalau sekarang kau tidak dipanggil oleh ayahanda Sri Rajasa, itu belum tentu kalau kau tidak akan mendapat kesempatan.
Mungkin justru karena kau putra mahkota, tidak sepantasnya kau diperlakukan seperti adik-adikmu. Kau mengerti? Anusapati menganggukkan kepalanya. Nah, sekarang jangan berprasangka apa-apa. Kau adalah putra mahkota. Kau kelak akan menjadi raja. Raja besar, bukan sekedar seorang aku. Yakini ini. Kau harus dapat melakukan tugas itu. Sekali lagi Anusapati menganggukkan kepalanya. Bagus. Sekarang, dengarlah. Aku akan bercerita. Aku adalah salah seorang dari mereka yang ikut bertempur melawan Kediri. Anusapati menjadi agak terhibur hatinya karena kedatangan Mahisa Agni. Wajahnya menjadi agak cerah dan dengan penuh kebanggaan ia berkata, bukankah Paman Mahisa Agnilah yang berhasil membunuh menteri yang paling besar di Kediri dan bernama Gubar Baleman? Ya. Tetapi bukan itulah tujuan peperangan. Bukan saling membunuh dan menghancurkan, tiba-tiba suara Mahisa Agni merendah. Tetapi demikianlah yang pada umumnya terjadi. Anusapati mengerutkan keningnya, ia tidak mengerti maksud Mahisa Agni. Sejenak ditatapnya wajah pamannya, dan sejenak kemudian ia berpaling kepada embannya. Apakah sebenarnya tujuan paman pergi ke peperangan kalau tidak membunuh dan menghancurkan musuh? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar bahwa ia berbicara dengan seorang anak yang masih belum dewasa sepenuhnya. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk berkata dengan sudut pandangan seorang anak yang masih remaja. Ya. Memang di dalam peperangan terjadi bunuh-membunuh dan saling menghancurkan. Dan masing-masing pihak tentu akan bertahan. Siapa yang lebih banyak mengalami kerusakan dan kehancuran, maka pada umumnya merekalah yang kalah. Anusapati pun mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya. Jadi bagaimana? Bukankah dengan demikian perang memang sama artinya dengan pembunuhan? Anusapati, berkata Mahisa Agni. Seandainya tidak ada perselisihan pendapat, maka pasti tidak akan timbul perang dan tindak kekerasan yang lain. Jadi seandainya masalahnya dapat diselesaikan dengan tidak usah mengadakan peperangan, maka jalan itulah yang akan ditempuh. Namun apabila kepentingan kedua belah pihak tidak dapat bertemu, kemungkinan datangnya perang semakin dekat. Anusapati mendengarkan keterangan Mahisa Agni dengan sepenuh minat. Nah, apakah kau mengerti, bukan perangnya itulah yang menjadi tujuan? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata, jadi kalau begitu, apakah peperangan itu menurut paman semacam alat untuk memaksakan kehendak masing-masing pihak? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Dan ia menjadi semakin berdebar-debar ketika Anusapati bertanya. Paman, jika demikian, apakah berarti bahwa di dalam perselisihan pendapat, siapa yang kuatlah yang akan dapat mempertahankan pendapatnya? Dan jika demikian maka apakah pihak yang lemah tidak akan pernah dapat mempertahankan suatu sikap meskipun mereka yakin akan kebenaran sikap itu? Mahisa Agni kemudian tersenyum sambil berkata, sudahlah. Jangan berpikir terlampau jauh. Pada saatnya kau akan menemukan jawabnya. Tetapi Anusapati masih bertanya terus. Paman, jika demikian, mungkin sekali terjadi bahwa kebenaran akan hancur di medan perang oleh kekuasaan yang ditegakkan dengan kekuatan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, bukankah kau ingin mendengarkan cerita tentang peperangan itu? Anusapati mengangguk. Tetapi ia masih bertanya. Paman, seandainya di dalam perselisihan antara Kediri dan Singasari, Kedirilah yang sebenarnya berdiri di pihak yang benar, bagaimanakah pendapat paman? Oh, kita yakin, bahwa dalam hal ini Singasarilah yang berdiri di pihak yang benar. Tetapi apakah orang-orang Kediri tidak akan mengatakan bahwa pihak Kedirilah yang benar? Anusapati, di dalam peperangan ini beberapa kelompok prajurit Singasari adalah orang-orang Kediri. Tetapi tidak ada prajurit Kediri yang terdiri orang-orang Singasari. Ini suatu bukti bahwa sebagian orang-orang Kediri pun mengakui bahwa Singasari ada di pihak yang benar. Anusapati mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba ia bertanya. Bagaimanakah seandainya Singasari gagal mengalahkan Kediri dan bahkan Singasari dapat dikalahkan? Jangan risaukan hatimu dengan angan-angan. Justru kenyataan sekarang, Singasari telah menang. Sekali lagi Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tidak puas, sehingga ia bertanya pula. Paman, jadi apakah pada suatu saat perang itu dapat dianggap sebagai suatu penyelesaian yang adil?
Mahisa Agni sama sekali tidak menyangka bahwa jalan pikiran Anusapati akan sampai pada masalah yang demikian rumitnya. Karena itu ia menyesal bahwa ia telah mulai dengan suatu pembicaraan yang agak menyimpang dari kebiasaan pikiran anak-anak remaja. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Kemungkinan bahwa keadilan akan dikesampingkan itu memang ada. Tetapi kita harus yakin bahwa yang akan mendapat bantuan dari banyak pihak adalah mereka yang berdiri di atas kebenaran. Pihak-pihak yang terdiri di luar sengketa pasti tidak akan membiarkan keadilan terbunuh di peperangan oleh kekuatan saja. Contohnya di dalam peperangan antara Kediri dan Singasari, para Brahmana dan mereka yang berolah di bidang kerohanian, berpihak kepada Singasari, sehingga banyak orang-orang yang berada di bawah pengaruh para Brahmana lari ke daerah Singasari dan kembali ke Kediri sebagai prajurit. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, pihak ketiga akan ikut menentukan. Lebih dari itu Anusapati, bukankah kau percaya bahwa Yang Maha Agung mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas? Anusapati menganggukkan kepalanya. Tetapi ia bertanya, Paman, di dalam peperangan, bagaimanakah kita akan mendapatkan bantuan dari pihak Yang Maha Agung? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, tentu dengan lantaran Anusapati. Misalnya di dalam peperangan antara Kediri dan Singasari, orang-orang yang melihat kebenaran Singasari menyingkir dan berpihak kepada Singasari. Itu adalah suatu lantaran. Kau mengerti? Lantaran Yang Maha Agung untuk memenangkan Singasari karena Singasari berada di pihak yang benar? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia masih akan bertanya lagi, Mahisa Agni mendahului. Sudahlah. Sekarang dengar, Paman akan bercerita tentang peperangan itu seperti Ayahanda Sri Rajasa bercerita. Begitu? Anusapati yang masih akan bertanya lagi tertegun sejenak. Ditatapnya wajah Mahisa Agni, kemudian ia berpaling kepada embanya yang duduk di belakangnya. Dengarlah, berkata Mahisa Agni kemudian. Sebagai seorang pangeran Pati, kau memang harus mendengar cerita tentang perjuangan. Terutama perjuangan Singasari untuk membina dirinya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Minatnya untuk bertanya menjadi berkurang. Karena itu, maka dibiarkannya Mahisa Agni seterusnya bercerita tentang perang yang baru-baru saja terjadi di perbatasan, kemudian di sebelah utara Gantar. Namun Mahisa Agni masih juga berhati-hati agar Anusapati tidak mengambil kesimpulan yang salah. Dengan penuh minat Anusapati mendengarkan cerita Mahisa Agni. Diceritakannya betapa pasukan kedua belah pihak yang saling berhadapan dengan gelar yang menebar. Mereka masing-masing maju dengan derap seirama dengan getar di dalam dada mereka. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi gambaran tentang peperangan itu terlampau mengerikan. Namun demikian, maka tumbuhlah niat di dalam hatinya untuk membentuk diri lebih tekun lagi sehingga di dalam perang yang paling dahsyat sekalipun, ia akan dapat mempertahankan dirinya. Nah, akhirnya Sri Rajasa berhasil mengalahkan Adinda Sri Kertajaya yang bernama Mahisa Walungan, berkata Mahisa Agni selanjutnya. Dan Paman berhasil mengalahkan Gubar Baleman, sambung Anusapati. Ya, kedua pahlawan itu gugur di medan perang. Apakah mereka juga pahlawan? Tiba-tiba Anusapati bertanya. Pertanyaan itu telah mengejutkan Mahisa Agni pula. Sejenak ia merenung dan sejenak kemudian ia menjawab. Ya. Mereka pun pahlawan-pahlawan yang harus dihormati. Mereka gugur dalam perjuangan mereka mempertahankan diri dan kehadiran kekuasaan mereka. Tetapi, bukanlah Kediri menurut Paman, di dalam perang ini ada di pihak yang salah? Ya. Di dalam keseluruhan, jawab Mahisa Agni. Apakah bedanya? Sudahlah. Kau akan terlibat dalam persoalan yang rumit lagi. Besok kau akan dapat mencari jawabnya sendiri. Tetapi sekarang ceritaku akan aku teruskan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Mahisa Agni pun kemudian melanjutkan ceritanya. Diceritakannya pula, bagaimana rakyat Kediri kehilangan perlindungan di saat-saat pasukannya tidak mampu lagi melawan kekuatan Singasari. Dalam keadaan demikian, nasib rakyat Kediri tergantung sekali kepada prajurit-prajurit yang masuk ke dalam wilayahnya. Untunglah bahwa prajurit Singasari adalah prajurit yang terkendali, sehingga rakyat Kediri tidak mengalami perlakuan yang parah, karena tingkah laku para prajurit Singasari.
Memang ada satu dua orang yang menyalahi ketentuan yang telah digariskan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Apakah yang telah mereka lakukan, Paman? Tentu tingkah laku yang kurang baik. Mereka yang telah melanggar ketentuan itu adalah orang-orang yang tidak pantas menjadi teladan. Misalnya, apakah yang mereka lakukan? Merampok, membunuh. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Tetapi hampir tidak ada yang melakukannya. Semuanya patuh kepada ketentuan yang telah dibuat oleh Ayahanda Sri Rajasa. Kalau ada yang melakukannya, Paman, orang itu harus dihukum. Kalau aku menjadi senapati, aku akan menghukum mereka seberat-beratnya. Tentu. Mereka tentu akan dihukum. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia dapat membedakan, meskipun masih samar-samar, perang yang terpaksa diadakan karena perselisihan yang tidak dapat teratasi dan akibat samping, yang sangat buruk dari peperangan. Dalam pada itu, di bangsal dalam istana Singasari, Sri Rajasa pun sedang dihadap oleh Tohjaya dan adik-adiknya. Mereka pun lagi sibuk mendengarkan Sri Rajasa yang sambil berbaring di pembaringan kayu bercerita tentang peperangan ini. Ayahanda Baginda, bertanya Tohjaya. Kenapa Ayahanda Baginda tidak membawa perhiasan emas yang paling bagus dari Kediri buat hamba? Oh, tentu tidak, Tohjaya. Itu tidak baik. Tetapi siapa yang menang perang, boleh merampas apa saja dari istana yang dikalahkannya. Bahkan putri-putri dari kerajaan yang kalah dapat dibawa sebagai barang rampasan. Bukankah yang menang dapat berbuat sekehendaknya atas yang kalah? Tentu yang kalah tidak akan berani melawan lagi, karena mereka sudah tidak mempunyai kekuatan. Kalau ada yang berkeras kepala Ayahanda dapat membunuhnya. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Tidak begitu memperlakukan lawan yang kalah Tohjaya. Tentu Ayahanda. Kalau hamba menjadi seorang panglima, maka hamba akan memerintahkan segenap prajurit hamba untuk merampas semua kekayaan Kediri dan membawa semua putri Kediri kembali ke Singasari. Untuk apa putri-putri itu? Bertanya Sri Rajasa. Bukankah seorang raja boleh beristri berapa saja ia kehendaki? Tohjaya, Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tohjaya menjadi heran melihat sikap Ayahanda Sri Rajasa. Karena itu ia bertanya. Kenapa Ayahanda? Sri Rajasa tidak segera menjawab. Terkilas di rongga matanya bayangan ketiga putri adik Sri Kertajaya yang telah membunuh diri, karena mereka tidak mau disentuh oleh kekuasaan Singasari meskipun Singasari telah menang. Tohjaya menjadi semakin heran melihat Ayahanda Sri Rajasa yang merenung. Seolah-olah sesuatu telah mengganggu perasaannya. Ditatapnya wajah Sri Rajasa yang berkerut-merut, memandang ke kejauhan. Ayahanda, panggil Tohjaya. Oh, Sri Rajasa seakan-akan tersadar dari tidurnya. Apakah yang ayah renungkan? Apakah ada sesuatu yang ketinggalan di medan perang? Akhirnya Sri Rajasa tersenyum. Ada-ada saja kau Tohjaya. Apakah kira-kira yang ketinggalan di peperangan itu? Mungkin seorang putri Kediri yang cantik. Hus. Tohjaya tertawa. Katanya. Ibu tentu tidak akan marah seandainya Ayahanda Sri Rajasa membawa 2 atau 3 orang putri. Justru itu suatu kebanggaan bagi setiap prajurit yang menang perang. Tidak seperti Ayahanda sekarang. Bukankah Ayahanda tidak membawa apapun juga dari peperangan? Seolah-olah Ayahanda bukan sebagai pemenang di dalam perang itu? Tohjaya, berkata Sri Rajasa. Aku sudah membawa barang yang paling berharga dari peperangan? Apa? Kemenangan itu sendiri. Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berbisik. Heh. Apakah Ayahanda takut Ibu Permaisuri marah apabila Ayahanda membawa putri dari Kediri? Tohjaya. Tentu Ibu Permaisuri akan marah. Bukankah Ibu Permaisuri selalu cemburu apabila Ayahanda berada di bangsal Ibunda? Ah. Jangan kau bicarakan hal-hal yang kau tidak mengetahuinya. Sebaiknya kau berbicara tentang bermacam-macam alat senjata yang paling baik dipergunakan di peperangan. Heh, aku belum selesai bercerita. Ketika Tohjaya akan bertanya, Sri Rajasa mendahuluinya. Pamanmu Mahisa Agni ternyata seorang yang pilih tanding pula. Ia mampu mengalahkan Gubar Baleman. Paman Mahisa Agni, tiba-tiba wajah Tohjaya berubah. Tetapi bukankah Ayahanda Sri Rajasa lebih sakti dari Paman Mahisa Agni? Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya.
Kenapa kau bertanya demikian Toh Jaya? Menurut pendapat hamba, di seluruh Singasari, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Ayahanda Sri Rajasa. Kenapa kau sampai pada pendapat itu? Toh Jaya menarik nafas. Diedarkannya pandangan matanya yang tajam kepada para embanya. Kemudian katanya, hamba tidak senang kepada orang itu? Kenapa? Ibu juga tidak senang. Kenapa ibu tidak senang kepadanya, dan kenapa pula kau? Ia terlampau memanjakan Kakanda Anusapati. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Toh Jaya, dari mana kau tahu? Beberapa orang prajurit pernah melihat Paman Mahisa Agni bermain-main dengan Kakanda Anusapati. Apa salahnya? Ibu Anusapati adalah adik Paman Mahisa Agni. Apakah tidak sewajarnya apabila Mahisa Agni bermain-main dengan Anusapati? Tetapi Paman Mahisa Agni tidak pernah bermain-main dengan hamba. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun tidak dikatakan, terbersit kekhawatiran Toh Jaya terhadap Mahisa Agni. Selama ini Sri Rajasa sendiri tidak pernah memikirkannya. Karena itu maka katanya, jangan terlampau berprasangka. Mahisa Agni adalah orang yang telah kukenal dengan baik. Sejak Ayahanda masih muda, Ayahanda telah mengenalnya. Toh Jaya menganggukkan kepalanya. Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi. Sekarang, apakah aku masih harus bercerita? Hamba Ayahanda. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dilanjutkannya ceritanya tentang peperangan di Kediri. Tetapi Sri Rajasa tidak mengatakan bahwa ketiga putri adik Sri Baginda Kertajaya telah membunuh diri. Setelah penat bercerita, maka Sri Rajasa pun berkata, sudahlah. Ceritaku sudah habis. Sekarang, kembalilah ke bangsal kalian. Kalian harus beristirahat pula. Ayahanda akan tidur sejenak, menghilangkan penat-penat yang masih terasa di seluruh tubuh. Toh Jaya mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun mohon diri, dan bertanya, kenapa Ayahanda tidak mengunjungi ibunda di bangsal samping? Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Kemudian tersenyum. Pada saatnya aku akan datang. Apakah Ibunda Permaisuri marah dan cemburu? Hus. Ibunda mengatakan demikian. Ibunda merasa bahwa Ibunda Permaisuri selalu cemburu. Karena itu Ayahanda Sri Rajasa jarang-jarang datang ke bangsal Ibunda Ken Umang. Ah, kau selalu mengada-ada. Toh Jaya mengerutkan dahinya. Tetapi kemudian ia sekali lagi mohon diri dan meninggalkan bangsal itu. Sri Rajasa yang tinggal seorang diri di dalam ruangan itu masih berbaring di atas sebuah pembaringan kayu. Di luar pintu di bawah tangga dua orang pengawal berdiri tegak dengan tegapnya. Beberapa orang yang lain berada di depan regol di longkangan dalam, duduk di dalam gardu sambil berbicara dengan asyiknya. Namun ternyata bahwa Sri Rajasa tidak segera dapat menenangkan hatinya. Kata-kata Toh Jaya terasa selalu mengusik perasaannya. Kenapa anak itu tidak senang terhadap Mahisa Agni yang jarang sekali ditemui dan apalagi berbicara dengan Toh Jaya? Tanpa disadarinya Sri Rajasa sudah mulai menilai orang yang bernama Mahisa Agni itu. Terbayang betapa tangkasnya ia mempergunakan segala macam senjata. Namun lebih daripada itu, Mahisa Agni adalah murid Empu Purwa yang akan mewarisi segala-galanya yang pernah dimilikinya. Bahkan menilik kemampuan yang ada padanya sehingga Gubar Baleman terbunuh di peperangan, maka Mahisa Agni telah benar-benar mewarisi segala macam ilmu yang ada pada Empu Purwa itu. Tetapi semuanya itu tidak berarti bagiku. Aku telah mampu menahan semua kekuatan Mahisa Walungan dan Sri Kertajaya. Menurut penilaianku, Mahisa Agni tidak akan jauh melampaui atau bahkan belum melampaui Sri Baginda Kertajaya, Sri Rajasa berkata kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Sekilas terkenang olehnya sepucuk senjata Empu Purwa yang aneh. Sebuah trisula yang berwarna kekuning-kuningan. Senjata itu membuat aku silau, desisnya. Aku tidak tahu, apakah sebabnya. Aku sudah berhadapan dengan segala jenis pusaka. Aku memiliki pusaka Empu Gandring. Tetapi tidak ada pusaka yang dapat mempengaruhi aku selain pusaka Empu Purwa itu. Mempergunakan segala macam senjata. Namun lebih daripada itu, Mahisa Agni adalah murid Empu Purwa yang akan mewarisi segala-galanya yang pernah dimilikinya.
Bahkan menilik kemampuan yang ada padanya sehingga Gubar Baleman terbunuh di peperangan, maka Mahisa Agni telah benar-benar mewarisi segala macam ilmu yang ada pada Empu Purwa itu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan kemudian berjalan-jalan hilir mudik di dalam biliknya. Ketika ia membuka pintu ruangan itu sejengkal, maka dilihatnya dua orang pengawal berdiri di bawah tangga. Sejenak ia mengangguk-anggukan kepalanya. Terbersit suatu pertanyaan. Buat apakah sebenarnya para pengawal itu? Mereka tidak akan dapat menyelesaikan lawan yang tangguh, yang sudah berani memasuki istana ini, namun kemudian. Tetapi mereka akan dapat berteriak, atau membuat suara gaduh. Hanya itulah gunanya. Dengan demikian, seandainya aku baru tidur, aku akan terbangun. Tetapi lebih daripada itu, mereka tidak dapat melakukannya. Sri Rajasa itu pun kemudian kembali ke pembaringannya. Perlahan-lahan diletakkannya dirinya. Kemudian dicobanya untuk menguraikan segala angan-angannya. Perlahan-lahan ia berhasil menyingkirkan segala macam persoalan di dalam dirinya, sehingga oleh penat yang masih mencengkamnya, maka ia pun kemudian jatuh tertidur. Di saat itu, Anusapati pun telah berbaring di pembaringannya. Matanya sudah separuh terpejam. Embannya kini duduk di muka pintu bilik, sedang Mahisa Agni menungguinya di sisi pembaringannya. Ketika ia melihat Anusapati sudah mulai terlena, ia mengangguk-anggungkan kepalanya. Tanpa sesadarnya ia berdesis. Kasihan anak ini. Ya, sahut embannya. Mahisa Agni berpaling. Katanya. Aku berterima kasih kepadamu, bahwa kau sudah berhasil mengatasi hatimu yang hitam. Kalau tidak, aku tidak dapat membayangkan, apakah jadinya Anusapati kelak. Ia pasti akan menjadi orang yang paling tidak berarti di seluruh Singasari. Mudah-mudahan masih ada waktu bagi tuanku Pangeran Pati untuk menemukan pribadinya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan. Namun masih juga tergantung kepada Anusapati sendiri, dan keadaan di sekitar kita. Hubungan yang terlampau akrab antara Sri Rajasa dan Tohjaya agaknya telah membuat Anusapati selalu diliputi oleh teka-teki yang tidak terjawab. Keraguan-raguan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya. Emban itu mengusap matanya. Katanya, Tuan akan dapat mengambil peranan buat masa depan putra mahkota itu. Mahisa Agni memandang Anusapati dengan wajah yang muram. Kemudian ia pun berdiri sambil berkata, biarlah ia tidur. Ia terlampau kecewa karena ayahanda Sri Rajasa tidak memanggilnya. Mudah-mudahan nanti di dalam sidang yang luas, ia akan mendapat tempat untuk hadir sebagai seorang putra mahkota, sehingga hatinya sebagai seorang anak akan terhibur. Mudahkan. Tetapi sampai saat ini masih belum ada berita, apakah tuanku putra mahkota harus hadir di dalam pertemuan itu? Aku akan mengusahakannya, meskipun agak kurang baik bagiku sendiri. Emban itu tidak menjawab. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal itu. Ditemuinya para penjabat yang akan ikut serta menentukan setiap orang yang akan hadir di dalam sidang yang lengkap bagi para pemimpin pemerintahan dan senapati Singasari, mendengarkan titah Sri Rajasa setelah ia kembali dari medan perang membawa kemenangan. Aku tidak menerima perintah, jawab seorang senapati yang ikut serta menangani pelaksanaan sidang besar itu. Tetapi bukankah hal itu wajar? Sudah tentu Sri Rajasa tidak akan sempat menentukan siapa apa yang akan hadir. Apakah Sri Rajasa juga memerintahkan agar kedua istrinya hadir? Aku perintah agar para panglima kesatuan di dalam tata keprajuritan Singasari hadir, dan juga 7 orang pemegang kendali bagi Singasari. Tetapi bagi mereka tidak ada keraguan lagi. Bagaimana dengan putra mahkota? Apakah masih ada keraguan? Memang tidak setiap saat ada putra mahkota. Hanya di saat-saat tertentu seperti sekarang Singasari mempunyai putra mahkota, karena putra laki-laki itu sudah ditentukan kelak menggantikan kedudukannya. Nah, dalam keadaan serupa ini, apakah putra mahkota itu tidak termasuk salah seorang pemimpin tertinggi bagi suatu kerajaan? Penjabat itu merenung sejenak. Lalu, hamba akan bertanya lebih dahulu kepada tuanku Sri Rajasa. Dan kau akan digantung karenanya. Kenapa? Kau sudah menghina putra mahkota yang telah diangkat oleh Sri Rajasa sendiri. Penjabat itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Mahisa Agni dengan sorot mata yang aneh.
Namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, memang sewajarnya putra mahkota hadir di dalam pertemuan serupa ini. Aku akan menyediakan tempatnya. Bagus. Bukankah kau termasuk salah seorang petugas penyambutan di Paseban saat Sri Rajasa kembali dari Medan dan memasuki istana ini? Nah, apakah kau juga menunggu Sri Rajasa memerintahkan agar putra mahkota ikut serta? Ternyata putra mahkota adalah seorang pemimpin yang memang wajib diikut sertakan di dalam upacara-upacara resmi. Mahisa Agni berhenti sejenak. Heh, bukankah kau sudah lebih lama berada di istana daripadaku? Seharusnya aku tidak mengajarimu. Akulah yang harus bertanya. Senapati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Coba katakan, bagaimanakah yang seharusnya, bertanya Mahisa Agni tiba-tiba. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya. Namun tidak ada orang yang lain berdiri dekat dengannya. Karena itu ia berkata, memang demikianlah seharusnya. Putra mahkota adalah ibarat raja sendiri. Nah, kalau begitu, kenapa kau meragukannya? Bukan aku, kau tahu. Aku bukannya orang yang dapat menentukan sesuatu. Senapati itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang merencanakan untuk menyisihkan putra mahkota? Ah, kau berpikir terlampau jauh. Sama sekali bukan menyisihkan putra mahkota. Istilah apakah yang paling tepat dipergunakan? Soalnya adalah sederhana sekali. Apa? Kalau putra mahkota diikut sertakan secara resmi di dalam pertemuan itu, maka pasti akan menimbulkan iri pada adik-adiknya. Ini adalah perasaan anak-anak. Kau lihat, bagaimana adik tuanku putra mahkota itu mendesak tanpa menghiraukan tata cara yang sudah ditentukan secara resmi. Heh, itu adalah tugas para emban dan pengasuh. Tetapi ketetapan adat dan tata cara harus dilaksanakan. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun masalahnya adalah masalah yang dianggapnya sederhana, sehingga tanpa berpikir lagi. Ia merasa bahwa tanpa hadirnya putra mahkota, pertemuan itu tidak akan terganggu. Karena itu maka katanya, baiklah. Di dalam susunan sidang nanti, putra mahkota akan hadir. Lain kali kau harus berhati-hati. Kau menganggap masalah ini adalah masalah yang sederhana, tetapi akibatnya akan sangat berat bagimu. Kau akan dapat digantung karena kelengahanmu itu. Tuan Putri akan mempertanggungjawabkan. Bahkan Tuan Putri berjanji bahwa Tuanku Sri Rajasa tidak akan menanyakan kenapa putra mahkota tidak akan hadir. Dan bukankah Tuanku Sri Rajasa adalah seorang ayah yang selalu memperhatikan putra-putranya? Kalau Sri Rajasa adalah seorang ayah yang memperhatikan putra-putranya lalu kenapa? Tuanku Sri Rajasa pasti akan mempertimbangkan alasan, kenapa putra mahkota tidak diikut sertakan di dalam sidang yang besar itu. Sidang itu sendiri memang bukan sidang yang mempersoalkan sesuatu. Tetapi sidang itu adalah sekedar pertemuan untuk mendengarkan titah Sri Rajasa tentang peperangan yang baru saja selesai. Senapati itu berhenti sejenak. Lalu, bagi seorang ayah, masalah putra-putranya adalah masalah yang paling penting, sehingga setiap kemungkinan yang dapat meretakkan hubungan putra-putra itu, akan dihindarinya. Heh, ceritamu tidak berujung pangkal. Dari mana kau sadap keterangan itu? Aku yakin, kalimat-kalimat itu bukan kalimatmu sendiri. Dan siapakah yang kau maksud dengan Tuan Putri itu? Permaisuri? Senapati itu menggeleng. Tentu bukan Tuanku Permaisuri. Bukankah sebutan itu sudah membedakannya? Dan kalimat-kalimat itu memang bukan kalimat-kalimatku sendiri. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia menjadi semakin yakin bahwa pengaruh Ken Umang atas Sri Rajasa tidak dapat diabaikannya. Sikap dan kepribadian Ken Umang sebagai seorang perempuan memang lebih panas dari Ken Dedes. Itulah agaknya maka Sri Rajasa di dalam saat-saat tertentu menjadi lemah menghadapinya dan memberinya kesempatan untuk ikut serta menentukan sikapnya sebagai seorang raja. Kalau pendapat dan pikiran-pikiran Ken Umang itu baik dan bermanfaat, maka ia adalah perempuan yang paling terpuji di Singasari. Tetapi ternyata sampai saat ini, ia lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri, anak-anaknya dan nafsu yang menyala-nyala untuk memiliki kekuasaan di hari-hari mendatang. Sambil menepuk bahu senapati itu Mahisa Agni berkata, aku akan menyampaikan undangan ini kepada putra mahkota atas namamu. Bukankah begitu?
Tunggu. Aku memang tidak akan bertanya kepada Tuanku Sri Rajasa supaya aku tidak digantung karena aku telah menghina putra mahkota. Tetapi aku akan bertanya dulu kepada Tuan Putri dan menyampaikan pendapatmu kepadanya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia bertanya, sejak kapan kau menjadi seorang prajurit? Pertanyaan itu terdengar aneh bagi senapati itu, sehingga untuk sesaat ia tidak menjawab. Aku adalah seorang prajurit yang barangkali paling baru di antara kalian. Aku datang bersama dengan prajurit-prajurit yang dipersiapkan khusus untuk merebut Kediri, meskipun secara kebetulan aku telah diangkat menjadi panglima pasukan khusus. Tetapi aku kira aku dapat membedakan ketentuan upacara kenegaraan dan sekedar pendapat seseorang meskipun orang itu istri Sri Rajasa sendiri. Masih lebih baik mempertimbangkan pendapat Sri Permaisuri daripada pendapat Tuan Putri Ken Umang. Mahisa Agni melihat wajah senapati itu berubah, meskipun hanya sekilas. Namun demikian seolah-olah Mahisa Agni dapat membaca hati senapati itu. Senapati itu pasti menganggapnya membela keluarganya, karena Permaisuri adalah adiknya dan putra mahkota adalah kemanakannya. Tetapi Mahisa Agni tidak memperdulikannya. Bahkan ia menganggap bahwa harus ada usaha untuk mengimbangi pengaruh Ken Umang atas Sri Rajasa, meskipun Mahisa Agni sadar bahwa harus dicari cara yang paling tepat untuk itu. Pengaruh Ken Umang terhadap Sri Rajasa adalah pengaruh yang paling peka dari kemanusiaannya. Untuk mengimbanginya pasti harus dicari kemungkinan yang serupa atau yang justru lebih besar. Tetapi Mahisa Agni pun sadar bahwa pengaruh yang demikian terlampau sukar diketemukan. Tetapi kali ini Mahisa Agni sudah berhasil memotong rencana Ken Umang menyingkirkan Anusapati, atau setidak-tidaknya menjauhkan Anusapati dari ayahanda Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari. Apabila setiap kali Anusapati tidak tampak di dalam pertemuan-pertemuan resmi, maka pengaruhnya pun lambat laun akan menjadi semakin berkurang. Meskipun demikian Mahisa Agni harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain. Apakah sebabnya senapati itu begitu saja menerima pendapat Ken Umang hanya dengan janji bahwa Ken Umanglah yang akan mempertanggungjawabkan? Demikianlah, ketika sidang yang luas itu dimulai, tampaklah hampir semua pimpinan pemerintahan dan para panglima dan senapati yang terpenting, kedua istri Ken Arok dan putra-putranya yang terbesar telah hadir. Dalam setiap kesempatan Mahisa Agni selalu berusaha mengawasi Ken Umang. Sekilas ia melihat wajah Ken Umang yang menegang ketika ia melihat Anusapati duduk di tempatnya. Agaknya Sri Rajasa sendiri hampir tidak memperhatikannya sama sekali. Baginya apakah Anusapati ada di tempatnya atau tidak, bukanlah menjadi soal. Tetapi bagi Anusapati kesempatannya untuk hadir itu ternyata telah memberinya imbangan dari sakit hatinya. Kini ia duduk di tempatnya sebagai putra mahkota dalam suatu upacara resmi. Sedang Tojaya dan adik-adiknya yang lain mendapat tempat agak di belakang Ken Umang. Meskipun demikian, Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu sendiri tidak begitu menghiraukan tata cara resmi di dalam sidang itu. Karena itu ketika Tojaya berdiri di tempatnya dan berjalan mondar-mandir mendekatinya, Sri Rajasa sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi ternyata bahwa sidang itulah yang merasa terganggu karenanya. Meskipun demikian tidak ada seorang pun yang berani menegurnya. Mahisa Agni pun tidak. Ketika Mahisa Agni mencoba mengambil kesan Ibu Tojaya, ia mengumpat habis-habisan di dalam hati. Agaknya ibunya ikut berbangga melihat sikap Tojaya yang tidak pada tempatnya itu. Demikianlah, maka masalah Tojaya dan Anusapati itu untuk seterusnya selalu menjadi perhatian. Baik oleh Mahisa Agni maupun oleh Sri Rajasa sendiri. Sesudah sidang di Paseban Agung itu, maka semakin tampaklah betapa masing-masing berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai seorang yang lebih penting dan lebih dekat pada Sri Rajasa. Tetapi perbedaan kepribadian mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, telah menempatkan Anusapati pada keadaan yang semakin sulit. Semakin lama Tojaya menjadi semakin dekat, sedang Anusapati, meskipun ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota, namun ia menjadi semakin kurang mendapat perhatian Sri Rajasa. Ketika Mahisa Agni telah hampir kehilangan akal. Bagaimana ia menemukan cara untuk mengimbangi pengaruh Ken Umang, maka ditemuinya ibunya yang sudah menjadi semakin tua. Dengan berterus terang ia mengatakan, apa saja yang telah dilihatnya pada kedua anak-anak remaja itu. Bagaimana pendapatmu Agni? Bertanya perempuan tua itu. Ibu, berkata Mahisa Agni.
Aku masih mengharap bantuan dari Ken Dedes sendiri. Apa yang dapat dilakukannya? Ia harus merebut perhatian Sri Rajasa. Ia harus berusaha menyisihkan Ken Umang. Pembantu itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ken Dedes bukanlah orang yang dapat berbuat demikian. Ia tidak akan dapat berbuat demikian untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ini adalah suatu perjuangan untuk anaknya. Mahisa Agni berhenti sejenak. Ibu, aku tidak sampai hati untuk mengatakannya sendiri. Kalau ibu mendapat kesempatan, cobalah. Biarlah Ken Dedes mengerti bahwa anaknya memerlukan bantuannya. Apa yang harus dilakukan? Ken Dedes dan Ken Umang tidak terpaut banyak. Umurnya maupun kecantikannya. Bahkan menurut penilaian wajar. Ken Dedes mempunyai kelebihan daripadanya. Tetapi Ken Umang agaknya mempunyai darah yang lebih panas. Itulah agaknya yang telah mengikat Sri Rajasa padanya. Pembantu itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi maksudmu, Ken Dedes harus berbuat serupa itu? Setidak-tidaknya ia harus menemukan kembali kecantikannya. Setelah sekian lama ia seolah-olah membeku, maka apabila ia mau mencoba mencairkan dirinya, maka sudah tentu hal itu akan mengejutkan Sri Rajasa. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya. Apakah Ken Dedes dapat melakukannya? Ia berhenti sejenak. Lalu. Tetapi yang perlu kau pertimbangkan Agni. Masalahnya bukan sekedar Ken Umang dan Ken Dedes. Tetapi kau harus tahu bahwa Anusapati itu bukan putra Sri Rajasa. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya. Ya. Itu pun menjadi sebab. Aku kira justru itulah sebab utamanya. Mahisa Agni terdiam sejenak. Angan-angannya sajalah yang berkibar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Terbayang di rongga matanya, jalan kehidupan Ken Dedes yang berat. Seolah-olah Ken Dedes tidak pernah mengalami suatu kehidupan yang manis untuk waktu yang cukup lama. Ketika ia mulai berangan-angan dan berpengharapan hidup dengan damai di padukuhan Panawijen bersama seorang anak muda yang sederhana bernama Wiraprana, maka datanglah badai yang dihembus oleh kuda sempana, sehingga Wiraprana terbunuh tanpa dosa dan Ken Dedes dilarikan ke istana Tumapal. Namun di istana Ken Dedes ternyata telah menarik hati Tunggul Ametung yang kemudian mengambilnya menjadi seorang permaisuri. Ketika hidupnya sudah mulai terisi, setelah ia berhasil menyesuaikan diri dan bahkan setelah ia mulai mengandung, suaminya itu terbunuh. Ternyata Ken Dedes masih juga sempat dibakar oleh api cintanya kepada Ken Arok. Dengan penuh harapan ia kawin dengan prajurit yang aneh ini. Tetapi ternyata ia tidak lama menikmati impian yang dapat dibangunkannya lagi sepeninggal Wiraprana. Karena di antara Ken Dedes dan Ken Arok kemudian hadir seorang gadis yang berdarah panas. Bernama Ken Umang. Apakah yang akan dikatakan oleh Ken Dedes apabila ia mengetahui siapakah yang telah membunuh aku Tunggul Ametung, ayah Anusapati itu? Pertanyaan itu membersit di hatinya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri telah mencoba sekuat-kuat kemampuannya untuk memisahkan diri dari jalur kehidupan Ken Dedes. Ia mencoba untuk tidak menolak kenyataan yang dihadapinya. Namun melihat kehidupan Ken Dedes yang suram, hatinya pun menjadi suram pula. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.